Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar MyMBS FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang yang cerah ini, mohon maaf yang agak mendung ini, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian literasi bersama narasumber kita yaitu Ustadz Rizal Mufid, yang mana beliau hadir di hadapan kita semuanya di Radio MyMBS FM di 107,7 MyMBS FM khusus hari Kamis siang gitu ya. Menurut para pendengar semuanya, tentunya kita berada di zaman yang serba modern dan kajian kita kali ini adalah literasi. Literasi, apa sih itu literasi? Setelah kita bahas per minggunya sejak kemarin, mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan mengenai literasi dan macam-macamnya. Kita sapa dulu narasumber kita. Ya. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin agak kurang sehat sedikit. Ini tadi ya gitulah, namanya lagi musim kayak gini kan. Tapi baik. Alhamdulillah masih bisa berangkat ini. Ya, baik para pendengar, tentunya kita akan menambah wawasan kita mengenai literasi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita. Beliau adalah penulis, pengarang buku dan juga banyak hal lagi mengenai literasi dan macam-macamnya. Beliau akan menjelaskan bagaimana dan apa itu literasi selengkapnya. Silakan Pak. Ya. Para pendengar MyMBS FM dan peserta di Facebook MyMBS FM ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa lanjut. Mohon maaf untuk minggu kemarin kita ada kendala sehingga tidak bisa mengikuti, tidak bisa melaksanakan kegiatan ini lagi. Nah, ini kita akan melanjutkan lagi tentang ngaji literasi ini. Ya. Ini ngomong-ngomong kursinya baru ini ya. Iya, para pemirsa kita alhamdulillah kursinya baru lebih nyaman. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuat ilmu kita menjadi lebih bermanfaat. Saya juga lebih enak menyampaikannya. Dan para pendengar juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Amin. Nah, untuk tema pada siang hari ini, untuk kurang lebih 30 menit ke depan ini yang akan kami sampaikan adalah tentang jenis-jenis literasi. Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan Bapak Muhadjir Effendi ini sudah melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia ini. Ada yang namanya gerakan literasi yang itu dimotori oleh Kementerian Pendidikan. Nah, bisa dilihat di situsnya, diklik di Google saja, diklik literasi dan Kemendikbud, itu nanti akan muncul gerakan literasi nasional yang itu memberikan banyak sekali informasi tentang perkembangan literasi di Indonesia. Nah, ini salah satu upaya ya, karena sebelumnya belum ada di Indonesia dan mulai diadakan oleh pemerintah. Walaupun di kalangan masyarakat, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada beberapa orang yang memiliki kesadaran literasi sehingga dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri membuat gerakan literasi, misalnya seperti perpustakaan keliling atau dan lain-lain. Itu sudah ada. Nah, ini pemerintah, karena memang kewajiban pemerintah, salah satu isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan cukup hanya melalui sekolah, melalui madrasah. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kegiatan literasi, yang itu harus lewat kultural, tidak hanya cukup lewat struktural. Artinya kesadaran literasi di kalangan masyarakat itu harus terbentuk sendiri, mulai dari lingkungan keluarga dan seterusnya. Nah, untuk itu pada siang ini kita lanjutkan lagi
apa saja sebetulnya literasi itu sebetulnya berkaitan dengan apa saja? Apakah hanya berkaitan dengan dunia tulis menulis saja atau ada hal-hal yang lain yang itu memang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini kalau kita baca, kita dapatkan informasi bahwa literasi itu tidak hanya berkaitan dengan dunia baca tulis saja ya. Walaupun sebenarnya dunia baca tulis itu merupakan syarat utama bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas dirinya, ya. Meningkatkan kualitas dirinya. Ingat ya, meningkatkan kualitas diri. Yang namanya manusia, kualitas diri itu ditentukan oleh kualitas akal dan hatinya. Karena yang akal dan hati itu adalah anugerah yang hanya dimiliki oleh manusia. Nah, ada 6 literasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini para pemirsa BSFM. Yang pertama, literasi baca tulis. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang di dalam membaca buku-buku dan di dalam menulis. Yang namanya membaca itu tentu saja tidak hanya yang berkaitan dengan buku-buku pelajaran sekolah, tapi juga dengan bacaan-bacaan yang lain. Karena setiap orang kalau hanya membaca buku-buku kuliah atau buku-buku sekolah itu sepertinya akan membosankan sekali. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar mengenai literasi baca tulis yang pertama. Nah, yang kedua, ini literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah literasi numerasi istilahnya. Literasi numerasi. Ya. Yakni ini kemampuan atau kecakapan seseorang di dalam membaca data. Karena informasi itu banyak disampaikan melalui data. Misalnya data tentang hasil survei pemilu. Ini yang banyak ya, hasil survei pemilu. Kemampuan melihat data elektabilitas calon presiden atau seorang caleg atau partai politik, itu salah satunya. Ini saya kira yang mudah, literasi numerasi yang mudah karena ada prosentasenya. Nah, yang agak sulit itu contohnya misalnya dalam memahami data-data cuaca. Ini kan data-data cuaca ini kan perlu dikuasai oleh petani khususnya. Nah, petani itu sangat butuh sekali data-data tentang cuaca, kapan datangnya musim hujan, kapan curah hujan, kapan musim kemarau datang. Ini kalau tidak dipahami oleh petani, maka biasanya nanti akibatnya bisa sampai gagal panen. Seperti beberapa bulan yang lalu di daerah saya itu tidak ada satupun padi yang berhasil dipanen karena kekeringan, tidak ada hujan. Ini kan karena tidak memiliki kemampuan di dalam membaca cuaca. Di saat yang sama BMKG ini saya lihat di situs resminya BMKG, karena bapak saya itu seorang petani sehingga saya biasanya diminta tentang data musim, data cuaca. Ini saya lihat begitu rumitnya data yang disampaikan oleh BMKG, yang ini seorang petani itu saya kira akan sangat kesulitan di dalam membaca data-data kapan musim hujan, kapan hujan akan lebat, kapan waktu musim kemarau dan seterusnya. Ini walaupun data yang disampaikan oleh BMKG itu detail setiap daerah, misalnya daerah Gresik, daerah Lamongan, ini kalau orang tidak memiliki kemampuan literasi di bidang numerasi, ini akan mengalami kesulitan di dalam membaca data. Itu contoh yang nyata di kehidupan kita sehari-hari. Meskipun masyarakat kita sejak kecil sudah diajari matematika ya, sudah diajari cara berhitung, tambah-tambahan, pengurangan dan seterusnya, tapi untuk yang berkaitan dengan numerasi ini lebih dari sekadar matematika. Ya, contohnya seperti itu tadi, membaca data cuaca. Ini tidak bisa semua orang mengetahui. Kemudian mungkin membaca data akan datangnya potensi bencana. Ini kan semua orang harus tahu data-data seperti ini. Walaupun nanti misalnya pemerintah membuat data yang disampaikan
membuat perakiraan cuaca di daerah ini akan dimungkinkan terjadi hujan badai. Nah, kalau masyarakat tidak bisa membaca data-data itu kan akhirnya dia nggak tahu kalau sebenarnya di daerahnya akan terjadi hujan badai dan banyak lagi. Saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar tentang literasi numerasi, yang intinya adalah ini tentang kecakapan seseorang di dalam membaca data-data yang itu biasanya disampaikan dalam angka. Apakah itu dalam bentuk derajat Celcius atau kalau musim ya itu biasanya pakai satuan derajat Celcius. Dan kalau misalnya tadi pemilu itu pakai persentase, pakai persen, ini punya elektabilitasnya sekian persen dan seterusnya. Itu Pak Mahbub dan para pendengar MyMBS FM. Baik, menarik sekali. Ada 2 poin yang kita bahas di sini, masih 2 poin. Ada 4 poin lagi, yaitu poin yang pertama literasi baca tulis. Tentunya kita tidak asing lagi dengan literasi yang nomor 1 ini, yaitu baca tulis, yang minggu kemarin sempat kita bahas panjang lebar ya. Dan yang menarik ini poin kedua ini, literasi numerasi. Jadi literasi yang berhubungan dengan angka-angka, data. Nah, khususnya data di sini dari segi kata-kata saja kita pahami bersama, numerasi berarti tidak jauh dari angka, bukan begitu sebenarnya. Hanya saja ada orang-orang tertentu atau ya nggak semua orang yang paham mengenai data literasi numerasi ini. Bisa dijelaskan lebih gamblang lagi ya, barangkali orang yang belum tahu tentang numerasi selain pada cuaca atau mungkin pada pemilu nanti, atau ada contoh yang sudah terjadi misalkan. Yang ini kan yang saya contohkan yang terjadi di sekitar kita. Nah, yang dekat-dekat ini, yang dekat dengan kita, bahwa setiap orang itu harus memiliki kecakapan di dalam melihat data, karena yang namanya data itu tidak mungkin disampaikan di dalam bentuk kalimat-kalimat panjang. Itu tidak mungkin. Karena itu yang namanya data itu biasanya hasil sebuah riset, hasil sebuah penelitian yang itu hanya disampaikan dalam bentuk angka, persentasenya, dalam bentuk, kalau cuaca itu berarti tadi derajatnya. Kalau misalnya di kehidupan kita kalau pendidikan, di dalam pendidikan itu contohnya ya masalah nilai seorang anak itu mendapatkan nilai 80. Nah, kalau orang tua misalnya tidak memahami tentang konsep penilaian di dunia pendidikan perguruan tinggi itu kan nilai tertinggi itu kan 4. Nah, kalau orang tua tidak mengerti bahwa anaknya itu mendapatkan nilai 4, kalau tidak paham tentang konsep penilaian ya dianggap nilai yang buruk, padahal nilai 4 itu nilai yang tertinggi. Contohnya seperti itu. Baik, bisa ditangkap bahwa setiap literasi numerasi ini tidak selalu pada matematika, bukan? Ya, nggak perlu. Walaupun setiap orang itu belajar matematika, tapi tidak semua orang menguasai matematika, karena ini tentang bagaimana seseorang bisa membaca data atau infografik yang itu biasanya dalam bentuk angka-angka. Tabel itu ya. Nah, walaupun untuk orang-orang desa ya mungkin belum terlalu butuh ya, kecuali 2 hal yang saya contohkan tadi itu. Kalau orang-orang generasi seperti kita atau orang-orang kota yang banyak sekali informasi-informasi yang itu disampaikan dalam bentuk angka-angka, nah ini kita harus memahami. Kalau bentuk misalkan ada kode-kode gambar tertentu belum termasuk pada numerik ini, numerasi. Belum, tidak. Belum ya. Kode-kode itu. 2 macam literasi kita akan kupas, dan selanjutnya ada 4 literasi lagi. Masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Kita lanjutkan. Yang ketiga apa ini, Pak? Yang ketiga ini literasi sains. Sains itu ya kalau bahasanya orang sekarang itu ilmu alam lah. Ilmu alam. Walaupun sebetulnya sains itu kalau kita pelajari dari disiplin ilmu filsafat, sains itu ada natural science atau sains yang berkaitan dengan alam, dan social science, sains yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Nah, literasi sains ini kecakapan seseorang di dalam memahami fenomena alam dan fenomena sosial. Ini perlu sekali dipahami di kalangan masyarakat, walaupun
Saya menduga bahwa masyarakat kita sedikit banyak sudah memahami itu, walaupun tanpa disadari bahwa itu termasuk dalam literasi sains. Contohnya misalnya literasi sains ini fenomena tentang bagaimana kalau ada petir misalnya, Iya. itu bagaimana apa yang seharusnya dilakukan ketika ada petir, karena petir itu berbahaya. Dan kalau orang tidak memahami bahaya petir dan bagaimana menanggulangi petir, ini orang akan tidak tahu dan bingung bagaimana ini kalau ada petir ini, bingung. Ada orang yang misalnya eh, tenggelam di sungai, kemudian dia pingsan, tapi orang tidak ngerti bahwa orang ini sedang pingsan dan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan orang yang kemasukan air. Sebenarnya misalnya dia bisa ditolong, tapi karena tidak memahami sains, literasi sains, akhirnya dia nggak tahu bagaimana menolongnya, akhirnya malah meninggal karena tidak ada orang yang paham tentang menolong orang yang sedang tenggelam. Atau kalau misalnya yang sains yang sosial itu, misalnya di masyarakat ada konflik antara tetangga dengan satu orang dengan orang lain di tetangga kita. Nah, ini perlu ada satu atau dua orang yang bisa menganalisis, kemudian bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Nah, ini kan butuh ilmu, butuh ilmu. Literasi semacam ini kan butuh ilmu. Walaupun sepertinya untuk di Indonesia itu belum semua orang. Kalau misalnya orang itu paham tentang literasi sains, itu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa diminimalisir. Karena kalau di Indonesia itu mungkin ya namanya konflik itu pasti ada antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau misalnya orang bisa memahami tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah, saya kira orang tidak akan kesulitan dan tidak akan sampai berbuntut panjang suatu masalah itu. Nah, contohnya lagi tentang fenomena alam yang misalnya tentang potensi suatu daerah itu banjir. Ini lagi banyak banjir ini, saya baca tadi ya Bapak-Bapak ya. Di Jawa Timur, di Madiun, di Gresik ada nggak di Gresik? Sebelah Dukun. utara, Dukun. Nah, ya, saya lihat Dukun. Ini seandainya masyarakat kita ini mau sudah memiliki kemampuan di dalam literasi sains, lalu bisa membaca fenomena alam. Oh, ini akan ada hujan yang lebat selama sekitar 10 jam. Saya lihat tadi di Madiun kalau nggak salah itu ada hujan sampai 10 jam. Nah, seandainya ada orang yang sudah memahami tentang potensi bencana alam dalam bentuk banjir ini, akhirnya orang akan paham bahwa wah, ini harus ada tindakan bagaimana agar sungai tidak meluap. Akhirnya dia membuat sebuah rumusan, kemudian mengajak masyarakat yang lain untuk membuat bendungan yang secukupnya, yang kira-kira bisa membendung tanggul-tanggul yang itu berpotensi jebol, sehingga banjir bisa diatasi sebelum terjadi, itu bisa diatasi. Nah, ini karena tingkat literasi sains yang rendah, akhirnya bencana alam tidak bisa dihindari. Walaupun tentu kita sadar bahwa namanya bencana itu adalah berasal dari Allah, tapi kalau kita memahami, saya kira bencana itu bisa diatasi sebelum benar-benar terjadi. Saya kira bisa. Negara-negara maju kayak misalnya Jepang itu ya, kalau kita lihat Jepang itu kan setiap tahun ada tsunami. Tapi karena mereka sudah tingkat pengetahuannya tinggi, mereka bahkan rumah saja mereka bagaimana bikin rumah yang anti gempa, kemudian bagaimana orang tahu potensi akan ada tsunami sehingga bisa pergi dari tepi pantai untuk menuju tempat yang aman dari tsunami. Ini kan karena kemampuan mereka di dalam memahami sains itu sudah mumpuni, sudah punya kemampuan, sehingga bencana-bencana alam yang tidak diinginkan itu bisa dihindari. Baik, itu contoh yang di masyarakat kita lah. Nah, artinya apa? Artinya ya kita harus memiliki kesadaran tentang literasi sains itu. Nah, permasalahannya lagi-lagi akses untuk masyarakat itu bisa memahami tentang potensi bencana ini, dia belajar dari mana? Nah, ini yang belum ada.
belum banyak buku-buku yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, bisa dibaca oleh masyarakat tentang potensi-potensi bencana. Yang itu setiap daerah beda. Kalau daerah hutan mungkin potensi bencananya adalah kebakaran hutan. Nah, longsor misal, gitu ya. nah, ini kan belum bisa dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi butuh Tuh. ada sosialisasi dan penyuluhan terus-menerus agar Iya. benar-benar tertanam di masyarakat kita ini Pak Rizal ya. Iya. Selain hanya kalau kita bahas literasi, yang ada bayangan kita, yang ada pada bayangan kita tentunya tidak jauh dari kata membaca dan menulis katakanlah. Tapi Iya. ternyata literasi ini sangat luas sekali dan Iya. bahkan saya setelah mendengarkan langsung terkait literasi, oh ternyata literasi itu tidak hanya sebatas baca tulis dan memang sangat luas. Bahkan sains, literasi dalam sains pun kita harus mumpuni. Jadi ini butuh kecerdasan dari masyarakat kita juga ini Ya, Pak. butuh referensi lah intinya. Referensi, Masyarakat baik. kita ini butuh referensi. Karena siapa yang pengen ada bencana? Kan tidak ada orang yang Tidak pengen ada bencana. satupun yang ingin bencana, baik. Ya, itu. Tapi namanya Allah kan musim itu kan di Indonesia kan Musim, iya. selalu ada musim kemarau, ada musim banjir. Nah, kalau misalnya masyarakat punya referensi, punya bacaan dan kemudian mungkin punya kesadaran di dalam bagaimana mengatasi suatu masalah yang berkaitan dengan alam, itu saya kira bisa. Nah, contoh lagi yang paling itu ini, Pak. Tentang buang sampah. Lah, iya. Ya, ini ini kan sangat iya. Nah, ini kan karena salah satu penyebabnya adalah tingkat rendahnya literasi di bidang sains itu, saya kira karena tidak tahu dampak buruk dari sampah plastik, dari sampah buah-buahan, sampah apapun lah, sampah kertas dan macam-macam, tidak di apa masyarakat kita itu belum mengetahui tentang bagaimana mengelola sampah, membuang sampah pada tempatnya, lalu bagaimana sampah itu bisa didaur ulang. Meskipun ada sudah satu dua di suatu masyarakat kita yang Iya. sudah ngerti lah bagaimana mengelola sampah itu, tapi tidak semuanya. Padahal ini sangat penting sekali. Nanti kalau banjir, sampah menumpuk, banjir yang disalahkan pemerintah lagi, Presiden padahal lagi. presidennya lagi, Iya. gubernur lagi, bupati lagi, padahal di kalangan Iya. masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran. Kesadaran. Nah, kita membuat juga apa? tidak bisa menyalahkan masyarakatnya juga ya karena referensi untuk bagaimana Iya. mengelola sampah itu sangat rendah. Di sekolah-sekolah pun tidak ada sepertinya. Bahkan mungkin 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali sekolah membuat tentang sosialisasi atau membuat sebuah pelatihan khusus bagaimana memiliki kesadaran dalam mengelola sampah. Ini enggak ada. Kecuali kalau sudah banjir, bencana baru ngomong Baru ini itu, sosialisasi. baru ngomong ini itu karena adanya bencana. Ya seperti itu, masih reaksionis lah di masyarakat kita Iya. itu. Baik, tentunya ini ada beberapa macam literasi lagi Iya. yang akan kita bahas ini Mas Rizal. Kira-kira setelah nomor 3, Iya. nomor 4, kemudian ada apa lagi? Nomor 4 ini ada literasi finansial Finansial. tentang Nah, keuangan. tentang keuangan. Ini penting. Jadi saya langsung teringat ke bendara ini. Iya. Baik, finansial. Keuangan. Definisi dari literasi finansial apa ini Pak Nah, Rizal? ya kecakapan kemampuan orang di dalam mengelola uang lah, gitulah paling sederhana definisinya. Yang itu kan tidak harus orang bendahara sekolah, tidak harus bendahara yayasan, bendahara pondok, enggak. Nah. Di tingkat keluarga saja ini butuh namanya bagaimana cara mengelola uang dengan baik. Bahkan sebenarnya literasi finansial ini sudah harus dikenalkan oleh anak usia dini, Pak. Baik. Anak-anak PAUD itu atau anak TK lah, Iya. paling tidak anak TK itu misalnya dia punya uang 5.000, beli jajan yang harganya 2.000. Kalau dia nggak paham, kalau uangnya itu lebih ya dia kasih uang, dia beli 2.000 selesai. Nah, kadang-kadang namanya pedagang kan macam-macam ya. Iya. Ya kadang-kadang pedagang itu ngasih kembalian atau kadang ya tidak memberikan pengembalian. Nah, ini artinya apa? Orang tua perlu untuk mengajari tentang kemampuan literasi finansial sejak dini. Tentang ini loh, uang itu sekian, ini 1.000, ini 2.000, 1.000 nanti buat ini.
buat ditabung, misalnya TK dikasih uang saku berapa anak TK ya kira-kira sekarang anak TK itu Pak Mahfud berapa biasanya? 5.000 Anak saya belum TK. oh belum TK. Iya, 5.000 lah mungkin ya. anggaplah 5.000. Lima Oke. ribu dikasih ini nak, nanti 2.000 buat beli jajan, 1.000 buat beli mainan, masih ada sisa 2.000 nya ditabung biar nanti bisa buat kita apalah, buat beli sepeda atau beli apa. Nah, hal-hal semacam ini maksud dari literasi finansial untuk anak usia dini. Nah, yang kayak yang sudah berkeluarga itu ya harus punya kemampuan finansial yang baik, dan ini harus punya referensi dan punya bahan bacaan yang baik juga, karena namanya orang ya, kadang apalagi sekarang ya, keinginan manusia itu kan, orang kan macam-macam, Macam. pengen Iya. beli motornya jelek sedikit jual ganti lagi kredit, kemudian oh pengen mobil kredit lagi ya. Ya, ya setiap orang punya pertimbangan masing-masing, tapi terkadang kan orang sampai berani punya hutang sampai numpuk itu kan terkadang bukan karena dia, bukan karena kebutuhan, tapi karena gaya hidup Gaya lah, hidup. karena gengsi lah. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan kemampuan finansial, akhirnya dia tidak mampu mengelola uangnya, tidak bisa sabar dalam mengelola uangnya, sehingga ya akhirnya dia ketun buri kata orang Jawa. Dia menyesal di kemudian hari karena punya hutang yang menumpuk, padahal dia membayangkan hitungannya nanti begini, saya bekerja dapat setiap minggu, setiap bulan dapat gaji sekian, nanti bisa buat kredit ini, buat kredit itu. Dilalah ternyata terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, dia tidak punya plan B, plan C dan seterusnya. Sehingga ya akhirnya eh, keuangannya ya rumit, dia akan Rumit. rumit dan mumet sendiri orang itu kalau Iya. dia tidak memiliki kemampuan ini. Jadi bisa Sederhana dikatakan begitu. apa ya? Literasi finansial ini bisa dimasukkan kategori kecerdasan juga dalam kita mengelola finansial kita agar tidak ah, Boros lah, terlalu boros. boros Iya. dan terlalu boros atau terlalu medit itu kan bahasanya begitu bahasanya. Baik, dan ini perlu ditanamkan kepada anak-anak Anak kita kecil, kelak ya. ya. Memang sekarang itu ya jangankan orang yang kategori pandai saja, kalau kita bicara cerdas berarti apa pandai misalkan ya. Ternyata ya mereka juga seringkali secara tidak langsung mengeluh gitu ya. Jadi secara finansial mereka kecukupan, tapi ternyata begitu bertemu tiba-tiba ada keluhan-keluhan ini, termasuk kurang Kurang adanya. bersyukur, Iya. kurang memahami keuangan, tidak mengerti orang lain, kadang tidak lebih baik dari dirinya dan macam-macam lah. Ini Nah, karena tidak memiliki referensi bacaan dalam mengelola keuangan. Apalagi bagi orang yang punya usaha ini, Pak, atau iya, punya pertanian, punya sawah, punya tambak. Ini kan butuh, misalnya pertanian, ini butuh untuk beli bibit sekian juta. Tidak tahu berapa ya bibit ya padi dia. anggaplah 1 juta Nah, dapat kalau berapa nah gitu. ini kan saya nggak tahu ya. Sama. Ternyata saya nggak tahu Iya. tentang bagaimana mengelola, Ah, artinya masih rendah juga dalam hmm, hal ini. Misalnya bibitnya sekian, pupuknya belinya harganya sekian, nanti panen bulan ini dapat sekian. Ini kalau perhitungannya salah, rugi. baik. Jadi Bisnis beli apa, bisnis apa, tambak dan semuanya lah. Saya kira semua orang itu butuh kemampuan dalam mengelola keuangan yang bijak, bahasanya gitu, yang bijak, tidak yang boros bijak. dan tidak pelit. Ini akan bisa apa? Saya kira keuangan itu orang kita akan sampai itu tadi mengeluh karena punya hutang yang menumpuk atau apa itu. Iya, menarik sekali mengenai literasi. Ternyata luas sekali wawasan literasi ini. Bahkan saya kira literasi ya sama seperti yang Bapak narasumber sampaikan, hanya sekedar baca buku. Baca Ternyata buku sangat enggak, luas, sangat dan luas ini sekali. bersifat apa ya? Kalau kalau kita ketemu literasi sains, saya berpikir bahwa oh ini jadi literasi bisa dikategorikan sebuah kecerdasan dalam sains katanya. Kalau ketemu finansial, maka saya bisa kategorikan bahwa ini literasi atau kecerdasan finansial. Bukan Ya, ini ada yang menarik lagi nih, ada dua lagi yang belum kita sebutkan. iya. Apa itu Pak Rizal kira? Nah, ini yang termasuk yang terbaru ya, ini namanya literasi digital. Digital, Ya, era digital, ya. literasi Nah, dia. Baik.
tadi saya tambahin dulu yang finansial, Oh Pak. iya, Nah, kan ini kalau dulu itu kan orang jual beli itu kan pakai barter ya. barter baik. Kemudian pakai emas, perak. Mas. Orang baru pakai uang logam dan kertas itu baru abad 19, Pak Mahbub. Ya, Tahun 1850 sekian lah. Jadi baru abad 19 baru pakai uang dan pakai pakai uang kertas atau uang alat logam. penukaran. Nah, tahun 2007 itu orang sudah memakai ini, pakai uang inilah imani bahasanya sekarang ya, pakai imani. Pakai imani. Uang digital. Ya, orang bayar bayar tol kan sekarang nggak Bayar cash. tol ya. Pakai digital semua. Non tunai lah. Non tunai. Non tunai. Orang beli ke minimarket juga bisa bayarnya tidak perlu pakai uang kertas. Orang apalagi ya banyak ya. Banyak Naik sekali ya. kereta api itu juga tiketnya juga bisa tidak perlu pakai uang cash. Saya juga masih pakai itu dalam jual beli ya. Saya Iya. ini kan jual beli kan hampir setiap hari ini saya tidak perlu uang cash, saya pakai baru punya ini sih kartu debit. Debit. Kartu debit. Tapi sudah bisa diakses melalui mobile banking. Nah, ini orang sekarang kalau tidak pakai itu ketinggalan zaman. Apalagi dalam dunia bisnis itu akan ketinggalan zaman. Orang harus misalnya pergi ke ATM, kalau mau beli sesuatu harus datang ke Iya. luar kota. Ini ketinggalan zaman. Padahal sekarang dengan jual beli online, dengan keuangan online di kamar saja Bisa kita datang sudah bisa barangnya. datang. Bisa beli baju di kamar, beli baju bisa tanpa harus pergi ke mall, tanpa harus pergi ke pasar. Di dalam kamar bisa milih beli baju, beli kebutuhan inilah. Kalau kebutuhan pokok masih ke pasar ya Iya. sekarang. Nah, ya kayak baju, pakaian, atau mungkin beli handphone itu tidak perlu ke toko, cukup dengan di kamar. Kalau ada mobile banking, aplikasi mobile banking, tinggal transfer, 2 hari kemudian datang. Kita tidak butuh ongkos untuk transportasi dan lain-lain. Nah, ini ada hubungannya dengan literasi digital yang akan kita sampaikan ini. Iya, menarik sekali ini, literasi. Jadi semua sisi, semua aspek ada Kehidupan iya dalam hidup. disisipi dengan literasi. Maka dari itu ya, mudah-mudahan para pendengar juga memahami bahwa ternyata kita sudah berliterasi, hanya saja kita butuh referensi. Iya. Iya. Ini menarik sekali. Apalagi zaman sudah digital semuanya, bahkan semua yang ada di sekitar kita sudah bersifat digital. Sebagaimana kita siaran langsung ini juga Ya, digital. digital. Orang dakwah dulu kan harus pengajian. Iya, harus datang. Iya, Harus ini orang dijemput. di rumah ini para pemirsa sudah bisa mendengarkan kita. Iya, dan sampai saat ini kita berdua sendirian, Iya. tidak ada operatornya. Nggak ada operator. Iya. Pak Mahbub ini canggih sekali bisa Karena- meremote ini. Ya, Kalau karena- pemirsa tahu ini luar biasa, hanya pakai remote HP ini tanpa operator. Ya, Bisa bukan remote berdua. TV, Pak. Remote TV, pakai Iya. remote HP dan itu di setting sendiri. Ya, begitulah. Jadi kita dalam berliterasi ini mulai semua aspek sudah Aspek kita kehidupan. jajali. Ya. Hanya saja kita kadang tidak sadar. Apalagi literasi digital ini. Mungkin Pak Rizal bisa menjelaskan lebih detail Ya. lagi. Literasi digital itu singkatnya kecakapan seseorang di dalam memanfaatkan alat-alat digital. Karena yang namanya digital itu kan harus pakai alat ya. Iya. Kalau dulu ada televisi, kemudian ada komputer, kemudian ada internet, kemudian sekarang Android, ini semuanya berbasis internet semuanya. Tidak ada yang Android yang tidak ada internetnya. Ini kan perkembangan yang sangat cepat sekali. Kalau kita Betul lihat sekali. kan 10 tahun yang lalu itu tidak banyak ya. Tahun Tidak 2009 itu belum banyak di Indonesia. Tidak tahu sih kalau orang yang kaya-kaya, tidak tahu. 10 tahun yang lalu ketika masih kuliah di luar kota, saya melihat belum ada Android, belum banyak. Mungkin yang punya hanya 1, 2. Sekarang dengan Android, informasi bisa diakses dengan sebegitu mudahnya, dengan cepatnya, mudahnya. Semua berita bisa dibaca. Kalau dulu harus menunggu, kalau orang yang suka gosip itu harus menunggu infotainment dulu itu. Ya, atau datang ke warung, di warung bahas sesuatu itu baru dapat informasi. Baru dapat Di sana informasi. kecelakaan, di sana kebakaran itu biasanya
waktu masih Iya. kecil informasinya kalau nggak duduk di warung Warung, atau ngerumpi ya gitu. nggak ngerumpi, nggak Iya, baca koran, ya nggak akan bisa dapat informasi. iya sekarang sangat cepat. Sekarang sangat cepat sekali, begitu cepatnya. Nah, ini kalau kita kemudian tidak memiliki kemampuan literasi digital, ini agak berbahaya juga ya. Baik. Karena orang bisa, namanya alat ya, alat eh, handphone Android itu pasti digunakan untuk kebaikan bisa, digunakan untuk yang nggak baik juga bisa. Nah, kalau orang tidak memakai dengan bertanggung jawab, secara bertanggung jawab, ya kejahatan cyber yang melalui handphone itu kan banyak sekali. Penipuan lah, Iya. menipu, kemudian kejahatan seksual yang melalui handphone, kemudian digunakan mungkin untuk transaksi narkoba, bahkan untuk korupsi, itu kan saya kira semuanya pakai handphone. Eh, Artinya di dalam kemampuan seseorang, semua orang itu bisa memegang alat-alat digital. Bahkan anak TK, kalau kita pegangi tab itu, pegangi HP, ada pulsanya, ada pakai datanya, mereka bisa. Jangankan TK Pak Rizal, anak umur 3 tahun 3 tahun. atau 2 tahun yang sudah melek, nangis dipegang HP, sudah Diam. diam. Entah itu yang dibuka YouTube atau download game di Play Store. Iya, Nah, mereka tahu sekarang. ini Mbahnya nggak tahu, tapi iya, mereka sudah tahu. ini perkembangan yang terbaru saya kira, yang dulu 10 tahun yang lalu belum ada. Kalau dulu permainan banyak di permainan, kalau masalah permainan banyak di lapangan ya, Di maksudnya di lapangan. luar rumah. Kalau sekarang kalau orang tua dulu itu meminta anaknya agar pulang dari main, kalau sekarang orang tua sekarang minta agar anaknya main di luar, karena mainnya di Iya, dalam rumah terus, iya. karena pegangan HP terus. Nah, ini karena tidak memiliki kecakapan literasi di dunia digital. Seandainya misalnya, agar kita memiliki kecakapan itu ya, ini kan harus punya pengetahuan, wawasan. Misalnya dikasih tahu tentang bagaimana anak SMA misalnya, dikasih tahu bahwa ini ada aplikasi yang berkaitan dengan pelajaran fisika. Kalau bahasa Inggris, kalau pengen belajar TOEFL, ini ada aplikasi yang bisa mengasah kemampuan di bidang bahasa Inggris, tes TOEFL sendiri untuk belajar dan macam-macam untuk pelajaran-pelajaran itu. Nah, ini saya yakin tidak semua pelajar itu paham tentang fungsi-fungsi itu. Karena apa? Dia sudah mabuk, bahasa saya mabuk dengan aplikasi-aplikasi yang itu Yang untuk lain. komunikasi, untuk sosial media khususnya, yang itu berkaitan dengan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-temannya. Nah, ini untuk anak-anak muda ini ya, untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak SMP, SMA ini, walaupun sudah punya HP, sudah ada paket datanya, ya sekali-kali dikasihlah itu HP-nya aplikasi itu tentang buku Edukasi, ya. yang berkaitan dengan pendidikan lah, kan banyak itu. Santri juga kitab-kitab kuning itu sudah banyak Sudah sekali banyak di versi Androidnya ya. versi Androidnya, sudah banyak sekali orang yang mengupload. Bahkan untuk buku wirid saja ya, Iya, buku wirid wirid kita itu sudah saja punya. kumpulannya sudah ada. Ini kalau dimanfaatkan untuk itu, oke lah, kita pasti tidak bisa terlepas dari sosial media. Tapi ya sehari paling tidak selama 24 jam itu kita bisa membagi waktu, misalnya selama 24 jam itu kita ambil waktu berapa menit ya? 5 menit lah atau 10 menit bagi yang baru mau belajar, 10 menit saja untuk membuka eh, apa aplikasi-aplikasi yang itu bisa menambah wawasan, bisa menambah wawasan, entah itu kitab kalau bagi santri, entah itu pelajaran bahasa Inggris atau apa. Nah, tidak semua loh mengerti Pak seperti Iya, ini. Nah, ini para guru khususnya harus menyadarkan, karena tidak bisa tidak, ya apa, murid itu pasti punya Android itu, sehingga kadang lah sesekali itu di kelas disampaikan kepada murid-muridnya untuk mendownload
buku apa, mendownload aplikasi apa yang itu berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru itu. Gurunya harus harus mengerti lebih dulu. Oh, ini sepertinya aplikasi ini bagus sekali untuk pelajaran matematika. Baik. Sepertinya para murid perlu untuk saya kasih tahu ini. Bahkan kalau perlu diberi tugas yang itu berbasis Android. Misalnya buka aplikasi ini, kerjakan tugas ini, nanti kalau sudah selesai kirim hasilnya di screenshot, kirim ke WA saya. Wah, itu kan ini bisa ya? Bisa. Saya kira bisa sekali. Nanti kirimkan ke saya 5 soal saja, 1 hari 5 soal saja. Itu akhirnya mau tidak mau murid itu akan menginstal aplikasi itu. Iya, akhirnya bisa belajar, dan banyak sekali kalau kita mau mengembangkan sekali itu gitu. Iya. Sebagaimana apa yang kita ketahui bersama bahwa di sana ada aplikasi mengenai sains katakanlah ya di Android, karena ini sudah masuk pada ranah literasi digital. Kalau kita lihat di Play Store itu kadang kita langsung disuguhi aplikasi yang trending saat ini. Jadi apa ya? Kalau yang berbasis pendidikan itu biasanya tenggelam. Maka dari itu kadang kita ya sulit juga. Kalau nggak buka WA ya Facebook. Kalau anak zaman sekarang itu yang perlu kita arahkan. Mungkin ada guru-guru yang mendengarkan, atau ini ada pendengar yang kurang lebih 6 pendengar yang sedang melihat via guru-guru Facebook. Iya. Apalagi kepala sekolah yang dengerin. Oh iya. Ada yang punya pondok itu, Mas Nanang. Bapak Nanang ini. Bapak Nanang ini bisa jadi kalau pengasuh pondok ini. Santri yang dari luar pondok bisa diarahkan untuk menginstal apa MBS Wirid atau NU Online, NU Kids, itu kan banyak. Banyak sekali. Ya, ini tentunya sebelum kita menyarankan kita harus tahu dulu isinya. Khawatirnya di sana ada iklan nih Pak Rizal. Iklan itu tiba-tiba muncul tanpa kita. Iya, betul. Itu. Ya, artinya butuh arahan lah. Anak-anak itu butuh arahan. Nah, yang mengarahkan harus menguasai dulu, baru kemudian mengarahkan murid-muridnya. Sebenarnya. Iya. Itu. Karena apa sih yang nggak bisa dipelajari saat ini kalau sudah ada di HP ini auto pintar sudah. Iya. Nggak hafal dalil pun bisa ngeluarin dalil. Berarti yang penting itu self controlnya. Kontrol diri itu memang harus punya setiap orang. Iya, ini menarik sekali nih Pak Rizal. Apa penjelasan mengenai literasi digital ini masih ada lagi atau kita beranjak ke berikutnya? Panjang sebenarnya kalau kita ngomong literasi digital itu. Lain waktu mungkin kita perlu mas khusus tema ini ya. Menarik sekali karena literasi digital apapun itu yang berkaitan dengan elektronik, yang di sana ada baterai, kabel dan layar, itu sudah wah sangat luas sekali nih. Bahkan kita misalkan satu aplikasi kita preteli 1 jam nggak habis. Iya. Menarik sekali. Dan kita sudah berada pada 40 menit. Jadi lama juga ternyata. Ya, ada poin ke-6 yang belum kita sampaikan kepada pendengar. Sebenarnya namanya ini sebenarnya panjang sekali, semuanya ini panjang sekali dari tema-tema karena kita dibatasi waktu kita sampaikan singkat saja. Yang terakhir, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini masuk penting juga ini. Literasi budaya ini kita harus punya kesadaran dan kecakapan, pengetahuan mengenai budaya, tradisi baik yang ada di masyarakat kita. Kita harus tahu sejarahnya, bagaimana suatu tradisi itu ada. Misalnya di kampung, di warga Nahdliyin ada tradisi tahlilan, ada tradisi manakiban, ada tradisi sholawatan, tibaan. Ini masyarakat kita banyak sekali kalau ada acara-acara seperti ini hadir semuanya. Bahkan terkadang lebih banyak, seperti kalau ikut acara-acara itu lebih banyak orang yang dibandingkan misalnya sholat subuh berjamaah. Iya. Yang nggak masalah. Artinya begini, kita harus paham namanya tahlilan, ngerti. Harus tahu sejarahnya, kapan ini tahlilan itu ada. Kemudian kok misalnya di masyarakat itu ada orang meninggal itu kok 3 hari tahlilan, 7 hari tahlilan. Ini kan budaya di masyarakat.
Budaya. Ini harus dipahami betul, dan buku-buku yang menjelaskan tentang itu sudah sangat banyak sekali. Sehingga apa? Orang kalau tidak memahami suatu budaya yang hadir di masyarakat, kalau suatu ketika ada orang baru kemudian dia bertanya, kemudian meragukan, kemudian bahkan menyalahkan, itu kita bisa menjawab. Kita bisa menjawab. Nah, persoalannya ini lagi-lagi kesadaran masyarakat kita untuk mengetahui hakikat daripada suatu yang dilakukan itu sangat rendah sekali di lingkungan kita, entah di Lamongan ya, di daerah saya itu setiap malam Jumat itu ada tibaan. Bahkan sekarang ada lagi untuk anak-anak muda itu SMP itu tibaannya malam Minggu. Wah, ini jangan-jangan program dari yang jomblo-jomblo ini. Iya. Jadi malam Minggu itu diisi dengan tibaan. Nah, ini kan perlu sebenarnya Perlu, baik. ustadz-ustadznya, guru-gurunya mau menjelaskan tentang sejarah tibaan itu seperti apa, manfaatnya bagaimana, kok bisa menjadi kebiasaan di Indonesia, dan eh, kok ada orang yang tidak melakukannya. Ini perlu sekali dijelaskan hal semacam ini. Jadi bukan hanya semata-mata melaksanakan kegiatan rutinan selama seminggu sekali, enggak. Harus dikasih tahu dasarnya apa, sejarahnya bagaimana, kemudian cara melaksanakannya seperti apa. Ini harus diberitahu terus. Selain harus melestarikannya, juga harus tahu dasarnya. Orang kalau mengerti dasarnya itu biasanya lebih mantep. Lebih mantap. Akhirnya untuk melestarikan kegiatan itu juga bisa lebih enak. Kalau toh kemudian dia pergi keluar kota, transmigrasi ke daerah lain, kok di daerah lain itu tidak ada tibaan, orang ini bisa membuat tradisi baru tibaan di daerah lain itu. Ini contoh mudahnya saja. Ya, namanya tradisi ya, setiap daerah, setiap dusun, bahkan mungkin setiap RT di Indonesia itu punya tradisi Punya yang berbeda-beda, kebiasaan, iya. punya budaya yang berbeda-beda, mulai dari budaya yang itu harian, mingguan, bulanan, atau macam-macam kayak arisan. Itu kan budaya Iya. di masyarakat kita yang Budaya. perlu dan baik ya, saya kira itu baik sekali itu. Nah, lagi ini budaya dan kewarganegaraan. Kita harus paham, kita hidup di Indonesia, kita harus mengerti hak-hak kita sebagai warga negara, harus mengerti kewajiban kita menjadi warga negara. Ya, kita buka-buka UUD 1945, bisa di-download juga itu. Baik. Kita ngerti undang-undang dasar bahwa negara Indonesia itu adalah negara republik misalnya. Lalu kalau kemudian di masyarakat kita itu ada yang tidak sesuai dengan undang-undang atau bahkan diri kita, berarti kita sedang tidak taat terhadap negara ini. Tidak taat, tapi insya Allah orang Indonesia taat kepada UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini kalau kita mengerti tentang hak-hak warga negara kita, insya Allah kemudian punya keberanian, Pak. Misalnya, Iya. kok ada anak nggak sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai, padahal negara kita ini punya kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini berarti anak yang nggak sekolah ini wajib untuk menuntut kepada pemerintah setempat, pemerintah desa misalnya. Ini anak saya nggak sekolah karena nggak punya uang, nggak bisa beli seragam. Nah, yang bertanggung jawab nanti pemerintah desa itu. Ini menurut saya seperti itu. Karena apa? Negara kita punya undang-undang dasar. Kalau undang-undang dasar tidak dilaksanakan, berarti sebagai suatu negara ini belum bisa melaksanakan cita-cita sebagai warga negara itu, sebagai suatu negara itu. Nah, ini masalah kalau ditarik ke yang isu yang lebih besar lagi ya, lebih rumit juga. Itu kok ada orang yang tidak mau taat kepada Pancasila misalnya, tidak mau taat kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini berarti orang ini belum memahami hakikat daripada dirinya sebagai warga negara Indonesia. Ini perlu dipelajari. Kalau perlu ya, di setiap rumah itu ya harus punya apa? Sekarang udah nggak perlu dalam Iya, bentuk ada. buku ya, sudah dalam bentuk apa itu, paling tidak pernah lah membaca. Kok ada yang tidak cocok, ini bagaimana pemerintah desa kok tidak sesuai, katanya bumi tanah itu milik negara, dikelola oleh negara, kok dilala sawahi oleh
lurai dijual kepada swasta misalnya kayak gitu kan Iya, perlu. perlu pengetahuan Bukan, kenegaraan. iya kan nggak boleh itu dijual. Wong masyarakatnya lebih, misalnya punya ada tanah yang bisa dikelola oleh masyarakat, kok malah dibantu untuk menjualkan ke swasta. Akhirnya yang dapat untung besar ya di pihak swasta itu, pihak perusahaan-perusahaan. Mungkin malah perusahaan bukan milik warga desa itu bikin perusahaan di situ, lalu warga desanya malah tidak Salah. mendapatkan, Iya, tidak punya sawah, tidak dikasih pekerjaan dan macam-macam. Ini kan bisa apa, memprotes ya. baik. Nggak sah-sah Ini saja memprotes. Nah tapi kalau orang tidak mengerti kan akhirnya wes pokoknya pokoknya dapat bisa uang. hidup, Iya, pokoknya bisa dapat uang, kemudian dia nggak berpikir jangka panjangnya, tidak memikirkan anak cucunya seperti itu. Nah ini butuh kesadaran, kecakapan, pemahaman di dunia literasi, literasi budaya. budaya. Ini Itu. menarik sekali nih, Indonesia ini bukan hanya terdiri dari satu dua suku bangsa, melainkan sangat banyak di Bali. Iya, Bayangkan kalau tiap pulau itu, saya anggap berapa ribu pulau yang ada di Indonesia itu masing-masing punya kebiasaan katakanlah. Dan bahkan tiap satu pulau kecil ada 2 desa, saya kira adatnya pun akan Beda. sedikit berbeda dan itu menarik sekali. Tapi ternyata Indonesia mampu menyatukan dari Perbedaan. pulau ke pulau itu ternyata sama. Mereka sama-sama menjunjung tinggi UUD 45 katanya. iya, Dan lebih menariknya lagi tentang literasi budaya ini, ya mudah-mudahan kita semua memahami bahwa apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan di Indonesia ini selama ini, bahwa kita sudah eh, memahami atau bahkan kita harus lebih menggali lebih dalam lagi terkait literasi tentang kebudayaan ini agar tidak mudah menyalahkan warga lain yang tidak Berbeda. sepaham dengan kita. Ya, iya, ini menarik sekali nih Pak Rizal. iya. Namun apa daya karena waktu kita sudah menunjukkan Iya. pukul 2.20 menit dan sudah lebih dari 45 menit kita hadir di ruang dengar Anda semuanya. Jadi insya Allah ya, jadi para pendengar setiap Kamis siang, Iya. Kamis Kalau siang tidak ada halangan, ya. insya Allah jika kita berdua tidak ada halangan, insya Allah akan menemani Insya Allah. Anda. Kalau tepat waktu ya jam 1 lah. Iya, Kalau ada ikhtiatnya. ada ya. Jadi terus pantengin, kalau nggak di FB ya di radio, Di radio. 107,7 MBS FM. Insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana literasi dan kekayaan literasi itu sendiri. Kita sudah banyak ilmu, kita sudah memperoleh banyak ilmu dari Pak narasumber kita. Baik para pendengar, insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan terus ikuti kajian kami mulai pagi. Insya Allah ada kajian yang bertemakan fikih, ada juga tasawuf, ada kajian-kajian Sejarah juga ya. sejarah juga Sirah ada. Nabi ya. Ya, Sirah Nabawiyah itu kita lengkap mulai pukul 6.30 sampai selesai dan dilanjutkan dengan pengajian oleh masyaikh atau para asatid yang lain yang dalam hal ini mulai pukul 8 sampai 9 dan tetap terus gabung bersama kami karena siang sedikit menjelang duhur insya Allah ada teman-teman mahasiswi putri yang akan menyiarkan nasyid sehati. Jadi ada poin-poinnya sendiri Pak Rizal kalau ada siang jadwalnya gini, ya. Iya, Ya. kalau ilmiah gini siang gini enak Siang, kayaknya. enak. Kalau Santai. pagi pengajian, Ngaji. agak siang itu rileks untuk kaum wanita. Jadi muslimah itu ada jamnya sendiri. Dan saya selaku pembawa acara di Radio MBS FM ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Bapak narasumber kita saya ucapkan terima kasih Bapak. Iya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan tetap di 107,7 MBS FM Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Dan sampai di sini perjumpaan kita, insya Allah kita akan bertemu di lain waktu dan di channel yang sama 107,7 MBS FM Wahana Syiar Kajian dan Nada Islami. Mohon maaf dan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So
Disiarkan dari kawasan Pondok Pesantren Mambaus Solihin, Jalan Kiai Haji Syafi'i, nomor 7, Suci, Manyar, Gresik. Inilah Madu Yaman Mambaus Solihin FM, menggelegar di udara.